selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar pencipta segalanya, bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan bagi yang datang kepadanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar pencipta segalanya, bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar pencipta segalanya, bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia.
hatiku, Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa
Halo teman-teman semua yang sudah pulang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua yang menikmati ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kami bisa menikmati ibadah online lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biar Tuhan urapi setiap perkataannya, bisa menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom keluarga besar JKI Home, apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik, biar komunitas House of Messianic Encounter ini terus-menerus berada dalam perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, tuntunan Tuhan yang luar biasa, supaya di tahun 2022 ini kita semua hidup dari satu kemenangan ke kemenangan berikutnya, teman-teman semua. So, hari ini kita masih membahas tema dari bulan Februari, yaitu tentang lepas dari belenggu masa lalu. Dan teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa setiap kita, semua orang itu punya masa lalu. Betul nggak? Setiap kita punya masa lalu, entah itu baik, entah itu buruk, maupun keduanya. Dan saya percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus telah menganugerahkan anugerahnya yang begitu besar dalam hidup kita, melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya, untuk membantu kita lepas dari belenggu masa lalu. Karena ada orang-orang yang punya masa lalu yang begitu buruk, pahit, menyakitkan, yang menciptakan ganjalan, yang menghasilkan trauma-trauma yang masih mempengaruhi kehidupannya hari ini, sehingga hari ini hidupnya masih terbelenggu, hidupnya masih diperbudak, hidupnya mengalami banyak masalah-masalah emosional yang membuatnya nggak bisa membuat keputusan secara efektif, tidak bisa membuat pilihan-pilihan yang baik, yang benar, yang membawa pada kemajuan. Bahkan banyak masalah dalam hidup manusia yang terjadi hari ini, entah itu perceraian, entah itu masalah keuangan, entah itu konflik dalam hubungan, entah itu apapun, seringkali bersumber dari masa lalu yang belum dibereskan. Dan hari ini kembali kita mau belajar teman-teman, supaya kita semua aware, supaya kita semua tidak mengabaikan pentingnya untuk pulih dari masa lalu. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita untuk membereskan masa lalu kita, untuk membantu kita menata masa kini kita, dan menuntun hidup kita supaya kita bisa meraih masa depan yang penuh pengharapan, termasuk juga menikmati kekekalan bersama dengan Dia selama-lamanya. So teman-teman semua, kita mau mulai untuk membahas tentang bagaimana kita bisa lepas dari belenggu masa lalu. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini adalah kutipan dari doa Bapa kami yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata demikian, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Teman-teman semua, part ini atau bagian ini dari kitab Matius, dari kutipan dari doa Bapa kami, sedang mengajarkan sebuah prinsip yang penting teman-teman semua, untuk bagaimana kita bisa lepas dari belenggu masa lalu. Dimulai dengan kalimat ini, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami." Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi ada satu kebutuhan utama, ada satu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia, termasuk orang Kristen, orang percaya, supaya hidup kita sehat, supaya hidup kita bisa berkemenangan, yaitu ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini bicara soal kebutuhan untuk menerima pengampunan daripada Tuhan. Teman-teman semua, Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Entah orang miskin, entah orang kaya, entah orang pinter, entah orang kurang pinter, entah orang Kristen maupun bukan Kristen. Kita semua adalah orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita semua membutuhkan pengampunan. Kita semua membutuhkan pengampunan, dan pengampunan itu telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib untuk menebus kita dari dosa, untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Tetapi masalahnya, meskipun pengampunan itu tersedia untuk semua orang,
Meskipun Yesus Kristus mati untuk membayar dosa semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menerima pengampunan jika kita tidak datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan dan bertobat sungguh-sungguh untuk bisa menerima pengampunan tersebut. Jadi kunci yang pertama untuk kita bisa lepas dari belenggu masa lalu adalah dengan bertobat dan menerima pengampunan Tuhan. Mungkin ada di antara teman-teman semua yang masa lalunya penuh dengan ikatan dosa. Memang ada dosa yang sifatnya sikap hati dan pikiran. Tetapi ada dosa-dosa yang lebih jauh daripada itu yang sifatnya mengikat kita. Mungkin ada di antara kita yang pernah pakai narkoba. Mungkin ada di antara kita yang pernah terlibat dalam dosa perzinahan. Mungkin ada di antara kita yang pernah hidup dalam kebohongan demi kebohongan, demi kebohongan, demi kebohongan. Dan di mana Tuhan mau kita bertobat sungguh-sungguh total dengan segenap hati, melepaskan semua dosa masa lalu kita. Karena ada orang-orang Kristen yang telah lahir baru, yang telah bertobat sungguh-sungguh, tetapi belum tuntas bertobat dari dosa masa lalunya. Jadi dosa masa lalu masih membelenggu, mengikat kehidupannya, dan itu menghalanginya maju untuk mengenapi rencana Tuhan, untuk menjadi maksimal, untuk hidup jadi berkat. Itu sebabnya kita perlu bertobat dan menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus sendiri. Teman-teman semua, bertobat adalah sebuah keputusan. Pertobatan adalah keputusan yang harus kita buat setiap hari dalam kehidupan kita. Karena kita tahu setiap hari kita memiliki godaan untuk berbuat dosa. Bukan hanya dalam tindakan kita, tapi juga di pikiran dan sikap hati kita. Mungkin kita nggak mencuri, mungkin kita nggak berzina secara fisik, mungkin kita nggak berselingkuh. Tetapi mungkin dengan pikiran kita mengingini orang lain, lawan jenis. Yang Alkitab mengatakan bahwa kalau kita melihat lawan jenis wanita dan kita mengingininya, tergerak syahwatnya, dan kita sudah berbuat dosa, kata firman Tuhan. Iri hati, kesombongan, dosa-dosa yang gak kelihatan, tapi kita mau hidup dalam pertobatan setiap hari supaya kita bertumbuh. Karena Matius pasal ketiga ayat yang ke-8 mengatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya kalau kita nggak hidup dalam pertobatan, kita tidak dapat menghasilkan buah. Buah yang baik, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, buah yang lebat dalam kehidupan kita. Itu semua hasil dari pertobatan. Artinya kalau hidup kita nggak bertobat, hidup kita nggak berbuah. Karena masih ada belenggu-belenggu masa lalu yang masih membelenggu hidup kita hari ini. Mungkin bukan dosanya yang membelenggu kita. Ada orang yang dibelenggu oleh rasa bersalah dalam kehidupannya. Tapi intinya adalah yuk terima pengampunan Tuhan, hidup dalam pertobatan. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita pelajari hari ini bicara soal pertobatan dan pengampunan dosa, teman-teman semua. Karena satu kali saya pernah mendapati ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sharing di sosial media. Mereka sharing tentang pengampunan Tuhan, sharing tentang bicara soal tentang kasih Tuhan, bahwa Yesus mengasihimu, Tuhan sayang sama kamu banget, kamu adalah anaknya, kamu begitu berharga di matanya, dan kalau kamu berbuat dosa, it's okay, Tuhan ampuni kamu, Tuhan mengasihi kamu, dan sebagainya. Teman-teman semua, ketika saya mendengar atau menyaksikan atau membaca apa yang ditulis, diposting oleh beberapa teman di sosial media, oke, saya mengerti bahwa betul Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi para pendosa. Tuhan ingin memulihkan kita, Tuhan ingin mengampuni kita. Tetapi ada berita yang belum lengkap. Kita tidak bisa memberitakan pengampunan Tuhan tanpa memberitakan pertobatan. Jadi pertobatan dan pengampunan adalah satu paket yang harus kita khotbahkan, sampaikan, ajarkan kepada banyak orang, kepada semua orang. Karena pengampunan adalah bagian Tuhan, tetapi pertobatan adalah bagian kita. Nah, coba kita buka Lukas pasal yang ke-24. Nanti kita akan kembali ke Matius pasal yang ke-6. Tetapi sebelumnya kita buka dulu Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Yesus berkata demikian. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dikatakan dalam namanya, dalam nama Yesus. Berita tentang apa? Pertobatan dan pengampunan. Lihat. Pertobatan dan pengampunan, bukan pertobatan atau pengampunan, bukan. Pertobatan dan pengampunan artinya dengan kata dan itu artinya pertobatan dan pengampunan adalah satu paket. Keduanya adalah satu paket yang harus sama-sama diberitakan. Jangan mengkhotbahkan pengampunan tanpa mengkhotbahkan pertobatan. Karena dosa yang diampuni oleh Tuhan adalah dosa yang dibawa di kaki Yesus. Dosa yang dibawa dalam pertobatan. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh, berkomitmen untuk meninggalkan segala dosa, berbalik daripada yang jahat, dan mulai mengarahkan hidup kepada Tuhan, mengarahkan hidup kita kepada kebenaran, itulah pertobatan yang sejati. Dan pertobatan itu perlu keberanian, teman-teman semua. Ada teman-teman, ada orang-orang yang sukar lepas dari belenggu masa lalu. Salah satunya adalah karena mereka pikir, aduh bisa gak ya aku lepas dari ini semua.
Karena kadang-kadang ada orang-orang yang jatuh bangun sampai mereka kehilangan kepercayaan. Kayaknya gue gak bisa lepas deh. Kayaknya aku udah berkali-kali berkomitmen di hadapan Tuhan. Kalau ada KKR aku maju, aku angkat tangan untuk janji sama Tuhan. Tuhan, aku mau berhenti buat dosa. Tapi itu aku buat terus, aku jatuh lagi sampai ada orang-orang yang kehilangan kepercayaan. Gue bisa lepas gak ya? Gue bisa pulih gak ya? Gue bisa lepas dari ini semua gak ya? Gue bisa gak sih gak berbuat dosa lagi nih di area ini? Teman-teman semua, never give up. Even kamu jatuh bangun dalam dosa, tetaplah hidup dalam pertobatan. Jadikan pertobatan sebagai cara hidupmu setiap hari. Pertobatan itu bukan cuma minta ampun, tapi berbalik sungguh-sungguh. Bukan hanya minta ampun, tetapi meninggalkan dosa dengan penuh keberanian. Apa yang sedang kamu simpan? Dosa apa yang sedang kamu simpan dalam hidupmu? Jangan tanggung-tanggung teman-teman. Yuk, yang tegas sama diri sendiri, yang tegas sama orang lain, karena karena ketegasanmu diurapi oleh Tuhan. Alkitab berkata, kalau kamu berzina, cungkil matamu, potong tanganmu. Yaitu tidak dalam arti harafiah, colok mata dan potong tangan. Tapi intinya lakukan apa saja dengan tegas untuk membuat kamu lepas dari situ. Karena ketegasanmu diurapi oleh Allah. Miliki keberanian untuk lepas dari dosa. Mungkin ada teman-teman yang pacarannya gak bener gitu ya. Udah pengen bangkit, udah pengen lepas. Tapi pacarmu terus nyerumusin. Kalau memang diperlukan, tegaslah untuk meninggalkan atau lepas dari hubungan tersebut sebelum kamu gak bisa bangkit lagi. Kamu menjauh daripada Tuhan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam kenajisan. Perlu ketegasan. Kalau ada teman-teman yang ngajarin kamu berbuat dosa, dari mulai pakai narkoba, ngomong kotor dan sebagainya, waktunya tegas. Pertobatan itu membutuhkan ketegasan dan keberanian teman-teman semua. Bahkan saya pernah mendengar ada satu orang yang mantan waria gitu ya, mantan transgender bahkan, bagaimana mereka struggle, bergumul untuk dipulihkan sama Tuhan, dan tapi Tuhan bisa memulihkan oleh anugerahnya, oleh kasihnya yang hebat luar biasa, karena ada orang-orang yang berani tegas. Dulunya transgender, dulunya waria, ketika dia merasakan kasih Yesus. Kasih itu bukanlah kasih yang oke lah, silakan hidup seperti itu aja, Tuhan tetap mengasihi kamu. Enggak. Tetapi kasih Yesus dalam hidup seseorang membuatnya berani untuk membuat keputusan yang berani, yang diurapi oleh Tuhan, sehingga akhirnya dia bisa lepas dari situ dan mengalami hidup kemenangan, dan ada kesaksian di situ akhirnya. Karena kesaksian itu teman-teman, kalau teman-teman yang kesaksian gitu ya, teman-teman di komunitas home, kesaksian itu kan nggak asal curhat, ya nggak sih? Nggak asal cerita, nggak asal keluarin unek-unek. Curhat sama kesaksian itu beda. Kalau curhat itu mencurahkan isi hati apapun itu. Tetapi kesaksian itu begini, siapa kita dulu? Terbelenggu, terikat perzinahan, gak bisa ngampunin, siapa kita dulu? Yang kedua adalah apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Yesus kerjakan di hidup kita. Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita ketika dia menjamah kita dan sebagainya. Dan hasilnya yang ketiga adalah jadi apa kita setelah itu. Kesaksian itu ada 3 part itu. Siapa kita dulu, apa yang Tuhan kerjakan, dan jadi apa setelahnya. Jadi kalau kita gak meninggalkan dosa-dosa kita, cuma minta ampun Tuhan sorry, terus kita buat lagi, Tuhan sorry, terus buat lagi, tetap tinggal di tempat yang sama karena kita gak berani buat keputusan, kita akhirnya masih hidup dalam belenggu masa lalu, belum lepas dari situ dan gak ada kesaksian. Cuma curhatan, tapi bukan testimoni, bukan kesaksian. Dan curhatan itu yang belum tentu memberkati orang lain. Nah teman-teman semua, ini hal yang pertama. Bicara soal pertobatan dan pengampunan adalah hal yang satu paket. Kisah Rasul 2 ayat 38 juga meneguhkan hal yang sama. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38 bilang begini. Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada ayat-ayat lain dalam Alkitab yang kita bisa buka, tapi mungkin gak perlu teman-teman bisa cari sendiri. Ada hubungan yang erat antara pertobatan dan pengampunan dosa. Syarat untuk kita menerima pengampunan Allah simple. Bertobat sungguh-sungguh. Datang kepada Yesus dengan rendah hati. Kita membutuhkan pengampunannya. Dan menerima pengampunan adalah salah satu kebutuhan terbesar seluruh umat manusia. Dan Tuhan sudah menyediakan jalannya. Dia sudah mati buat kita. Dia sudah menebus kita dari dosa. Dia sudah menyediakan semua yang kita perlukan untuk menerima pengampunan. Just come to Him. Datang pada Yesus teman-teman semua. Oke, kembali kepada Matius 6 ayat 12 dan 13 tadi. Kutipan dari doa Bapa kami. Dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu bicara tadi kebutuhan untuk menerima pengampunan. Kebutuhan untuk diampuni. Itu kebutuhan yang pertama. Untuk kita lepas dari belenggu masa lalu. Dikatakan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wow, ini part yang kedua teman-teman. Kunci yang kedua. Yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Wah.
Kalau yang tadi pertama kita bicara soal menerima pengampunan, yang kedua kita bicara soal memberikan, melepaskan pengampunan buat orang lain. Diampuni dan mengampuni. Ini adalah kunci yang penting untuk kita lepas dari belenggu masa lalu. Ada orang-orang yang berkata begini, "Kak, saya nggak bisa ngampunin." Kenapa? Karena pengampunan itu nggak adil. Kok enak saya ngampunin dia? Dia udah jahatin saya, dia udah merusak masa depan saya, dia sudah mencuri barang saya, dia sudah mencemarkan nama baik saya, dia sudah memfitnah saya, dia sudah merugikan saya ratusan juta. Kok enak ngampunin begitu aja? Teman-teman, kita berkata bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Tugasnya kita mengampuni supaya kita hidup dalam kemerdekaan. Hati yang mau mengampuni adalah hati yang siap untuk mengalami kemerdekaan. Tapi hati yang tidak mau mengampuni adalah hati yang terus-menerus menyimpan bau busuk, menyimpan luka. Dan tentunya kita nggak bisa sembuh, nggak bisa pulih, dan nggak bisa terus bergerak ke depan, ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Teman-teman semua, maukah kita mengampuni? Maukah kita melepaskan pengampunan buat orang lain? Even itu berat, even itu sulit, even itu nggak adil rasanya. Saya masih ingat seorang mentor saya pernah berkata demikian, bahwa mengampuni itu bukan soal susah atau gampang. Banyak orang bertanya, gimana caranya mengampuni? Kok mengampuni itu susah banget? Pengampunan itu bukan soal sulit atau mudah, tetapi tidak mungkin tanpa pertolongan Roh Kudus. Tidak mungkin tanpa anugerah Tuhan. Karena itu, waktu kita mau mengampuni, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Sekali lagi, kalau kamu mau mengampuni papamu yang mungkin pernah menyiksamu, mengampuni mantan pacarmu gitu ya, yang pernah melukaimu, mengkhianatimu. Jangan mengampuni dengan kekuatan sendiri. Kamu perlu Yesus, kamu perlu Tuhan, kamu perlu kasih-Nya menerobosi hatimu sehingga kamu beroleh kekuatan untuk bisa mengampuni. Itu sebabnya Tuhan gak cari orang yang mampu, Dia cari orang yang mau. Itu dulu, asal kamu mau aja, kemampuan datang daripada Tuhan. Tuhan akan memampukan kamu. Mulailah dari mau. Tuhan, aku mau mengampuni. Lalu barulah setelah itu kemampuan Tuhan berikan. Dan putuskan untuk mengampuni. Katakan bahwa di dalam nama Yesus, aku mau mengampuni. Anda boleh sebut nama orang-orang yang Anda terluka dan kepahitan. Supaya ketika Anda mengingat kembali orang-orang tersebut. Mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu ya. Seringkali yang namanya kepahitan itu begini. Waktu kita mengingat kejadian yang sudah puluhan atau belasan tahun. Luka yang segar masih kita rasakan di hati kita. Itu tandanya kita masih terluka. Teman-teman, terluka itu gak salah. Yang membuat kita kalah bukan terluka, tapi karena kita tidak mengampuni. Gak ada yang bisa mencegah kita terluka dari perkataan orang, dari sikap orang lain. Tapi masalahnya setelah Anda terluka, what's next? Anda buat apa? Terluka gak dosa, tidak mengampuni itu dosa. Karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni, karena mengampuni adalah sifatnya Tuhan. Tuhan mengampuni karena Dia adalah pribadi yang sempurna, yang mengampuni segala dosa, kesalahan kita terhadap Dia dan orang-orang lain. Teman-teman semua, waktu kita mengampuni, kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yuk hari ini putuskan, jangan tahan-tahan. Ini tahun 2022, mungkin ada dari teman-teman yang sudah menyimpan kebencian, kekecewaan, kepahitan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Anda sedang membawa luka dari masa lalu terus berjalan di masa kini. Amsal pasal ke-6 ayat ke-27 pernah berkata demikian. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Bisa nggak orang tuh berjalan membawa gelembung api dalam bajunya dan tidak terbakar pakaiannya? Nggak mungkin. Ayat ini bicara soal perzinahan, konteks Amsal pasal 6. Tetapi secara keseluruhan bicara soal dosa, bicara soal luka, ketidakpengampunan, part dari dosa juga. Kalau Anda bawa itu, api amarah, api dosa, api perzinahan itu dibawa, nggak mungkin hidupmu nggak terbakar, nggak mungkin hidupmu nggak hancur, nggak mungkin hidupmu nggak rusak. Anda bisa jadi satu kali bisa menjadi seorang ibu yang terbaik buat anak-anak Anda. Anda bisa jadi seorang istri yang terbaik buat suami Anda. Anda bisa menjadi suami yang terbaik buat istri Anda dan ayah yang terbaik buat anak-anak Anda. Jika Anda mau mengampuni hari ini dan hidupmu diubahkan oleh Yesus. Tapi coba bawa kepahitan dalam pernikahanmu. Satu kali kalau Anda menikah. Lihat apa yang terjadi. Hurting people hurt people. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Orang yang pahit, apa yang pahit di dalam akan keluar. Hal yang pahit juga dari mulutnya, dari perkataannya, dari sikapnya. Karena itu, yuk teman-teman, beri diri kita untuk dipulihkan sama Tuhan. Datang untuk menerima pengampunan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni. Karena ayatnya juga bilang begini, dan janganlah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Matius 6 ayat 12-13 lanjutin yang tadi.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya begini, tidak mengampuni dan tidak diampuni, tidak bertobat dan tidak mau mengampuni, dua-duanya akan membawa kita pada pencobaan. Artinya kalau hidup kita nggak ingin kalau hidup kita ingin lepas dari pencobaan, kita nggak ingin jatuh dalam pencobaan, pegang dua hal tadi. Terima pengampunan Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan ampuni orang lain. Lepaskan pengampunan buat orang-orang yang telah melukai kita. Tuhan sanggupkan, Tuhan mampukan kita. Jangan sampai kita udah lama ada di gereja, melayani Tuhan, tapi terus kita menyimpan kepahitan dan kekecewaan dalam hidup kita. Teman-teman, kepahitan itu adalah hal-hal yang besar. Kalau kita ingat peristiwanya, kayaknya langsung marah, langsung geram gitu ya. Tetapi ada hal lain yang namanya kekecewaan. Kekecewaan itu hal-hal kecil. Tapi hal kecil itu kalau terkumpul, terakumulasi, numpuk, dia bisa menyumbat kehidupan kita. Ibarat saluran air atau got gitu ya, kalau dilemparin batu yang besar, sekarung pasir gitu ya, karungnya ada yang karung beras tuh, dilempar, langsung tersumbat. Tapi kadang-kadang yang nyumbat tuh bukan kepahitan, seperti karung pasir yang besar. Kadang-kadang cuma batu-batu kecil yang dilempar secara konsisten, kecil. Seperti kita kepahitan, kita kecewa sama orang, mungkin kita janjian gak ditepati, utang gak dibayar dan sebagainya. Kita mungkin cuma komennya begini nih responnya. Ya udahlah. Ya udah di mulut, ya udah begitu belum tentu ya udah di hati loh teman-teman. Kadang-kadang ya udah di mulut belum tentu ya udah di hati. Justru ya udahnya kita kadang-kadang menciptakan kekecewaan yang kecil dan itu numpuk jadi satu kali terakumulasi jadi sumbatan yang besar. Alkitab berkata dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Harusnya hati kita memancarkan kehidupan Kristus, kehidupan Allah, kehidupan ilahi. Tapi kalau tersumbat gimana? Gak bisa memancarkan apapun. Malah kematian yang terpancar, kepahitan yang terpancar. Nah coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Mari kita lihat ayat ini. Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Berusaha hidup damai itu artinya kita diminta untuk punya sikap hati yang baik dengan orang lain. Walaupun masalahnya begini, orang lain belum tentu mau baik sama kita. Kita ribut nih, kita ada konflik dengan teman kita, dengan saudara kita. Kitanya mau, Alkitab ngajarin kita untuk jadi orang-orang yang mau berdamai sama orang lain. Bahkan di Roma pasal 12 dikatakan, jika hal itu bergantung padamu, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Paling enggak sikap hati kita tuh mau berbaikan, mau mengasihi kembali. Walaupun orang lain belum tentu mau. Tapi intinya dari kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ternyata usaha untuk hidup damai, punya sikap hati yang benar tentang orang lain, itu ada hubungannya dengan kekudusan. Sehingga kalau kita nggak ingin hidup damai dengan orang lain, menyimpan kepahitan, kekecewaan, hidup dalam kekudusan itu jadi hal yang sulit. Coba lihat, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini masalahnya. Kenapa Tuhan mau kita ngejaga hati? Kenapa Tuhan mau kita bisa hidup damai dengan semua orang, dengan sikap hati, meskipun dengan orang lain belum tentu mau. Supaya kita bisa hidup kudus. Supaya waktu kita hidup dalam kekudusan, kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa mengenal rencananya, kita bisa mengerti kehendaknya, kita bisa mengenal pribadinya. Dan dikatakan di ayat berikutnya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah bicara soal kasih dan penerimaan yang tidak bersyarat, pengampunannya buat kita, buat orang lain, buat orang-orang sekitar kita. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Kalau kita menjauh dari kasih karunia Allah, disuruh ngampunin gak mau, disuruh mengasihi selalu bilang gak mau, maka kita sedang menjauh dari kasih karunia Allah dan resikonya adalah akan tumbuh akar yang pahit. Teman-teman, ini dibilang soal akar. Kalau ada akar akan hasilin pohon akan menghasilkan buah. Bayangkan, sebegitu dahsyatnya kepahitan itu karena dia jadi akar. Akar gak kelihatan ada di dalam hati, tapi menghasilkan buah-buah berupa apa? Perilaku, pemikiran, kata-kata. Kita nggak bisa mengubah kata-kata kita yang negatif sampai akarnya dimatiin. Kita nggak bisa menyetop tindakan-tindakan kita yang negatif, yang berdosa sebelum akarnya dimatikan. Karena itu kalau ingin matiin satu pohon, tebang akarnya, matikan akarnya. Nah akar pahit ini harus dibereskan. Kenapa? Karena tumbuh akar yang pahit, jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ternyata kepahitan itu punya efek sebegininya, bahwa dia bisa menimbulkan kerusuhan, konflik dalam komunitas,
dalam keluarga. Lihat deh, kalau di dalam komunitas Kristen, dalam pelayanan, biasanya yang suka menimbulkan kerusuhan adalah orang-orang yang punya kepahitan, yang nggak pernah diberesin. Disuruh ngaku nggak mau lagi. Nah ini, tapi lihat aja buahnya. Karena kita bilang apa? Kita mengenal orang dari apa? Dari buahnya. Jadi kalau buahnya adalah kerusuhan, kemungkinan besar akarnya adalah pahit. Dan yang mencemarkan banyak orang. Orang baik-baik aja, orang nggak kenapa-kenapa, jadi ikut sebel, jadi ikut jengkel, jadi ikut terpengaruh, jadi ikut benci dan sebagainya. Karena apa? Karena orang yang punya kepahitan itu suka bagi kepahitan ke orang lain. Menulari, mencemarkan banyak orang. Dibilang apa? Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Wow, cabul. Ini bicara soal perzinahan kah? Coba kita lihat dulu. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Teman-teman, firman Tuhan memberikan kita sebuah perumpamaan, sebuah gambaran bahwa kalau kita menyimpan kepahitan, kita akan menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang, dan mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Esau adalah seorang anak sulung yang harusnya berhak menerima berkat kesulungan di Israel melalui ayahnya, melalui melalui Ishak ayahnya. Tetapi dia menjual hak kesulungannya ketika dia mengingini sepiring makanan kacang merah yang dimiliki oleh adiknya Yakub. Dia rela menukarkan apa yang sangat bernilai dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Itu yang dimaksud menjadi cabul. Itu yang dimaksud dengan mempunyai nafsu yang rendah. Kita menukarkan apa yang bernilai untuk kesenangan sesaat. Entah itu seks, entah itu makanan, entah itu barang-barang mewah. Itu semua terjadi karena apa? Orang punya nafsu yang rendah karena akar pahit ternyata. Akar pahit menghasilkan orang yang mempunyai nafsu yang rendah, yang tidak punya penguasaan diri. Itu sebabnya di kitab Matius tadi diberitahu orang yang tidak mau mengampuni, orang yang tidak bertobat sungguh-sungguh, dia hidupnya akan apa? Dekat dengan pencobaan. Dia mudah jatuh dalam pencobaan. Itu sebabnya teman-teman, kalau kita ingin lepas dari belenggu masa lalu yang membelenggu kita, yang mengikat kita, bahkan yang bisa menarik kita kembali jatuh pada dosa yang lama, maka apa yang kita perlu lakukan adalah yang pertama adalah bertobat dan terima pengampunan Tuhan. Yang kedua, putuskan dengan berani untuk melepaskan pengampunan buat orang lain. Dan pengampunan itu, pengampunan dan diampuni, dua-duanya adalah anugerah Tuhan, anugerah Kristus buat kita semua teman-teman. Kita nggak mampu, kita nggak bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita nggak bisa diampuni tanpa Dia, tanpa Kristus. Dan kita nggak bisa melepaskan pengampunan tanpa Kristus juga yang mengasihi kita dan tinggal di dalam kita. So, hari ini, putuskan. 2022 ini kiranya bisa menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua. Entah keadaan mungkin belum berubah. Kalaupun saya berdoa hari ini supaya teman-teman di home bisa mengalami tahun-tahun yang luar biasa di tahun 2022 ini. Ada berkat, terobosan, kemenangan, mujizat gitu ya. Ada bisnis yang bangkit, ada bisnis yang berkembang, pekerjaan yang makin baik, pernikahan yang makin luar biasa, kesehatan yang semakin pulih. Saya berdoa hal tersebut terjadi di home. Tapi kalaupun nggak terjadi gitu ya, sekiranya teman-teman masih mengalami proses yang berat sepanjang tahun ini, pastikan hatimu benar. Pastikan kamu hidup dalam pertobatan, pastikan kamu juga tidak masih terbelenggu oleh apa yang terjadi di masa lalu, supaya kamu kuat untuk menanggung apa yang harus kamu tanggung sepanjang tahun ini. Walaupun tahun ini berat, percayalah Tuhan gak pernah meninggalkan engkau. Jadilah pribadi yang sehat secara rohani, secara emosi, secara pikiran, secara jasmani, dan jadilah pribadi-pribadi yang hidup berkemenangan apapun keadaanmu. Dan saya mau ajak kita semua untuk berdoa hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Mungkin kami sudah lama jadi orang Kristen. Mungkin kami sudah lama melayani Tuhan. Tapi kalau hari ini masih ada belenggu masa lalu yang masih membelenggu dan mengikat kami, hari ini kami mau lepas Tuhan. Kami mau merdeka. Aku berdoa, kau menjamah setiap hati anak-anakmu, supaya ada keputusan yang berani untuk bertobat. Yuk teman-teman semua, dimanapun Anda berada, dimanapun kamu berada, putuskan hari ini dengan berani untuk bertobat. Ketegasanmu diurapi oleh Tuhan. Tuhan akan menolong kamu, membantu kamu untuk berani tegas dan lepas dari semua belenggu masa lalu yang terjadi, yaitu dari dosa-dosa masa lalumu, sehingga tidak ada lagi kejatuhan di masa depan. Hari ini dengan kalimatmu sendiri, dengan bahasamu sendiri, datang pada Yesus dan bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh.
Bapak, aku berdoa di tempat ini kiranya Engkau menjamah anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Kekuatan daripada Allah turun atas anak-anak-Mu. Pengampunan daripada Yesus Kristus turun atas anak-anak-Mu. Menghapus semua dosa mereka dan menjadikan mereka pribadi yang baru dan memberi kekuatan buat anak-anak-Mu untuk lepas dari semua dosa. Dan berikutnya, saya akan berdoa teman-teman buat teman-teman yang hari ini sadar bahwa Anda belum mengampuni dengan segenap hati. Masih ada akar-akar pahit yang tersisa. Mungkin Anda di denial, enggak kok gue gak kepahitan. Atau kamu bilang bahwa it's okay, gue berhak marah kok karena gue ngerasa gue dilukai dan ngerasa ini semua gak adil. No, ini waktunya kamu terima anugerah Tuhan untuk bisa mengampuni orang lain. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, lembutkan hati anak-anak-Mu. Biar hari ini juga ada keputusan yang berani untuk mengampuni Tuhan. Biar semua akar-akar pahit dicabut di dalam nama Yesus. Hari ini teman-teman semua lepasan pengampunan. Ingat orang-orang yang telah melukai kamu. Ingat kejadiannya, ingat peristiwanya. Dan hari ini biar zaman daripada Roh Kudus turun atas kamu di dalam nama Yesus. Dan angkat semua bebanmu di dalam nama Yesus. Katakan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Aku mau mengampuni ayahku. Aku mau mengampuni ibuku. Aku mau mengampuni kakakku. Aku mau mengampuni saudaraku. Aku mau mengampuni atasanku. Aku mau mengampuni sahabatku. Lepaskan pengampunan teman-teman. Di mana ada keputusan untuk mengampuni, di situ ada kuasa Allah yang bekerja secara luar biasa. Memberikan pemulihan, kemerdekaan buat kita semua. Terima kasih Roh Kudus, Kau bekerja buat kami dan Kau tolong anak-anak-Mu yang mungkin dalam proses mengampuni ada pergumulan yang tidak instan, tidak sekali jadi, tapi kiranya Roh-Mu terus melembutkan hati kami supaya setiap hari kami hidup dalam kuasa pengampunan dan biarlah tidak ada kerusuhan, tidak ada kecemaran, tidak ada nafsu yang rendah dalam kehidupan kami. Kami dijauhkan dari pencobaan. Terima kasih pada Roh Kudus buat jamahan-Mu di tengah-tengah kami dan kiranya tahun ini, bahkan bulan ini menjadi bulan yang luar biasa untuk kami sungguh-sungguh lepas dari belenggu masa lalu dan berjalan dengan kemerdekaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu, buat firman-Mu, buat penyertaan-Mu, buat hati-Mu untuk kami semua. Saya percaya kami dipanggil oleh Tuhan untuk berjalan dalam anugerah-Mu. Setiap hari berjalan dalam anugerah Tuhan dan hidup kami harus mengenapi seluruh rencana Allah. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.